Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Ardiansah. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aplikasi Pati. Kalau di sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai material persiapan permukaan. Salah satu diantaranya yaitu jenis-jenis pati atau jenis-jenis dempul. Jadi ada dempul atau pati polyester, dempul polyester atau polyester pati. Kemudian ada juga dempul liquer atau liquer pati dan dempul epoxy atau epoxy pati. Kalian sudah mengenal jenis-jenisnya dempul, sudah tahu bagaimana karakternya masing-masing dempul, polyester bagaimana, kemudian liquer bagaimana, dan epoxy pati itu bagaimana. Sekarang kita akan masuk membahas mengenai aplikasi pati atau melaksanakan proses pendempulan. Untuk melaksanakan proses pendempulan, proses aplikasi pati dilaksanakan dengan prosedur seperti berikut, yaitu yang pertama, proses tindakan lapisan bawah atau substrate treatment, mulai dari membersihkan permukaan, kemudian menghilangkan karat, membersihkan debu, membersihkan minyak, sampai melakukan pelandaian tepi. Pelandaian tepi atau biasa disebut dengan feed ridging itu tujuannya agar ketika melakukan pendempulan tidak terjadi garis dempul atau biasa disebut dengan pati mark. Pati mark atau putih mark atau garis dempul itu biasanya terjadi setelah kelihatan biasanya setelah dilakukan aplikasi surfacer atau setelah pengecatan top coat. Jadi akan muncul seperti pulau ya, garis sambungan antara dempul dengan cat lama. Jadi akan bentuk seperti pulau ya. Itu namanya adalah pati mark. Biar terhindar dari yang namanya pati mark, harus dilakukan pelandaian tepi dengan baik. Setelah dilakukan proses tindakan lapisan bawah atau substrate treatment, bersih dari minyak, kotoran, debu, dan sudah landai antara cat lama dengan panel atau plat, maka yang pertama yaitu dilakukan pemeriksaan lapisan pati. Dilakukan pemeriksaan lapisan dempulnya. Yang pertama areanya berapa besar, kemudian bagian-bagian yang ada dempulnya diperiksa. Apakah dempul yang di bagian lain itu masih kuat atau tidak. Kalau dempul di bagian lain itu sudah tidak kuat, misalkan sudah daya lekatnya itu sudah berkurang atau tidak terlalu melekat dengan baik, maka harus dikupas dulu dempulnya sampai dempul yang tersisa itu hanya dempul yang kuat, yang melekat dengan kuat atau dengan baik. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan berapa besar area yang akan didempul. Setelah dilakukan pemeriksaan berapa besar area yang akan didempul, nanti bisa digunakan untuk memperkirakan berapa dempul yang akan dipakai. Kenapa? Jadi kalian harus bisa memperkirakan berapa banyak dempul yang akan dipakai. Yang pertama, biar campurannya bisa pas, tidak kurang terlalu banyak atau bahkan tidak lebih. Kalau lebih terlalu banyak, kering dempulnya akan buang. Kalau masih belajar mungkin ya gak masalah, sedikit-sedikit, lebih sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah untuk usaha, untuk pekerjaan, bahan ini akan mempengaruhi harga. Setelah memeriksa pelapisan, memeriksa pelapisannya, memeriksa cekungannya, goresannya, dan lain-lain, dilakukan pencampuran polyester pati.
Kalau dempulnya dempul lacquer tidak perlu dilakukan pencampuran. Tapi kalau menggunakan dempul polyester perlu dilakukan pencampuran antara dempul dengan hardener dengan perbandingannya sekitar 2%. Hardenernya 2% dari dempul. Setelah dicampur sampai merata, baru dilakukan aplikasi polyester putty. Minimal untuk polyester putty itu lapisannya ada 3 lapis, yaitu untuk lapisan bawah tipis untuk mengisi bagian bawah, bagian-bagian yang kurang rata. Setelah itu pengisian tebal yang kedua, ya. Setelah pengisian pertama ini selesai, sudah mulai agak kering sentuh, baru dilakukan pencampuran dempul lagi, dilakukan pelapisan kedua. Pelapisan kedua yaitu untuk mengisi cekungan. Nah, setelah tipis tadi, kemudian lapisan kedua untuk mengisi cekungan. Meski cekungan, ketika lapisan kedua ini enggak harus permukaannya ini langsung halus, tidak. Setelah pengisian kedua, nunggu dempul agak kering sambil membersihkan amplas, membersihkan kapi. Jadi kapi itu harus selalu dibersihkan setiap selesai digunakan. Setelah mengoleskan selesai, langsung dibersihkan, jangan nunggu kering atau nunggu mau dipakai lagi, nanti bersihkannya akan sulit kalau dempulnya sudah kering. Setelah itu, setelah sudah kering sentuh, baru dilakukan penghalusan permukaannya, itu istilahnya dipelamir dengan menggunakan lapisan tipis. Biasanya setelah lapisan kedua itu ada lubang-lubang kecil, ada baret-baret kecil. Nanti akan ditutup pada lapisan ketiga, ya, lapisan tipis atau biasa disebut pelamir, biar permukaannya lebih rata. Setelah dempul kering, ya, setelah dempul ini sudah mengisi permukaannya dengan sesuai, baru dilakukan pengeringan polyester putty sampai dempul ini kering luar dalam. Untuk pengecekan dempul dilakukan biasanya dengan menggunakan kuku di area yang tipis. Biasanya di samping-sampingnya itu ada area yang tipis. Misalkan saya dempul di daerah sini, ya, daerah sini. Ya, di sampingnya sini biasanya ada area yang tipis. Diperiksa dengan kuku. Kalau di area yang tipis ini sudah kering, berarti dempul semuanya sudah kering. Kenapa? Karena dempul itu biasanya yang tebal akan kering duluan daripada yang tipis. Karena menggunakan hardenernya itu panas, semakin tebal dempul, panasnya semakin tinggi, keringnya semakin cepat. Kemudian setelah dempul kering bisa kering sendiri atau kering manual. Kalau mau lebih cepat bisa menggunakan pemanas. Cuma ada batasannya untuk polyester putty atau dempul polyester. Batas panasnya yang bisa diberikan yaitu 50 derajat Celcius. Tidak boleh lebih dari 50 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan pengamplasan. Pengamplasan nanti ada 3 tahap, yaitu yang pertama pembentukan. Untuk pembentukan, mengurangi permukaannya, meratakan permukaannya. Nih, pembentukan dilakukan dengan menggunakan amplas kasar, biasanya antara 80 sampai 120. Lihat kondisi permukaan dempulnya. Kalau semakin kasar, gosokannya akan semakin cepat, tapi akan semakin meninggalkan bekas goresan amplas. Goresan amplasnya semakin dalam. Kalau amplasnya semakin halus, gosokannya semakin lama, tetapi goresan amplasnya akan semakin sedikit. Antara 80 sampai 120, bisa 80, 100 atau 120 sesuai dengan kondisi permukaan dari dempulnya. Untuk gosokan pertama pakai amplas 100 atau 180 itu menggunakan gosokan kering. Karena kalau pakai amplas 80 atau 100 pakai gosokan basah, amplasnya yang nggak bisa, nanti akan merodol. Setelah digosok, kalau sudah kotor, permukaan amplasnya disikat pakai sikat kawat atau sikat aluminium untuk membersihkan amplas biar amplasnya bisa digunakan lagi. Setelah itu sudah membentuk, sudah rata permukaannya, sudah landai antara cat lama dengan atau bagian yang tidak didempul dengan dempulannya itu sudah tidak ada grenjelnya, sudah landai ya, sudah rata.
baru dilakukan menghilangkan goresan. Menghilangkan goresan yaitu pengamplasan kedua menggunakan menghilangkan goresan dengan amplas sekitar 200 sampai 240. Pas 200, 220 atau 240. Tapi pada umumnya menggunakan amplas 240. Setelah amplas 250 sampai goresannya itu sudah agak hilang, sudah hilang bahkan, baru terakhir menghaluskan permukaan dempul dengan menggunakan amplas sekitar 300 sampai 360. Antara 300 sampai 360 untuk menghaluskan permukaan dari dempul. Jadi ada 3 tahapan pengamplasan. Untuk pembentukan amplas 80 sampai 120, untuk menghilangkan goresan amplas 200 sampai 240, untuk menghaluskan permukaan dempul menggunakan amplas sekitar 300 sampai 360. Setelah selesai ya, ini menghilangkan goresan amplas paper ya. Setelah itu dicek apakah sudah cukup atau belum. Ngeceknya bisa pakai penggaris, diraba, setelah diraba pakai penggaris. Kalau gosokannya kurang harus digosok lagi. Kalau gosokannya sudah pas tapi dempulnya kurang, nah, dilihat masih ada celah, berarti harus didempul lagi, diisi lagi dengan dempul. Tapi kalau sudah dicek sini sudah tidak ada celah, penggarisnya tidak goyang ya, sudah rata, berarti langsung bisa dilakukan yang namanya aplikasi surfacer. Aplikasi surfacer. Ini adalah prosedur dari pendempulan. Jadi yang pertama adalah substrate treatment. Setelah substrate treatment, memeriksa pelapisan putih atau kondisi permukaan panelnya. Kemudian mencampur polyester putih atau mencampur dempul polyester dengan hardener. Mengoleskan dempul. Setelah itu mengeringkan dempul, bisa pakai manual atau pakai panas biasa, atau bisa dengan menggunakan pemanas tambahan. Pengamplasan atau sanding, kemudian menghilangkan goresan. Terakhir yaitu pemeriksaan. Yang pertama, memeriksa penutupan pelapisan. Untuk mendapatkan berapa banyak polyester putih yang harus disiapkan, perlu dilakukan pemeriksaan area, yaitu dengan cara diraba, kemudian dilihat dengan visual, dan menggunakan penggaris untuk memperkirakan berapa besar kerusakannya. Kalau bisa pemeriksaannya itu tidak dengan disentuh, atau boleh disentuh tapi menggunakan sarung tangan. Jadi kalau bisa menggunakan dilihat saja dengan menggunakan visual atau pakai penggaris. Tapi kalau bisa ya dilihat saja, visual saja sudah cukup. Kemudian mencampur polyester putih. Jadi sebelum mencampur polyester putih, di sini ada bahan utama, yaitu ada dempul sama hardener. Ketika awal membuka dempul, biasanya di atasnya dempul ini ada seperti minyaknya, hitam-hitam, ada cairan-cairan seperti minyak gitu. Itu harus diaduk dulu, harus diaduk sampai benar-benar rata. Dibuka, kemudian diaduk sampai benar-benar rata menggunakan yang namanya agitating rod. Bisa dari plastik, bisa dari logam atau dari kayu. Yang penting bersih dan tidak brodol ya. Tuh. Setelah diaduk sampai rata, kemudian hardener juga gitu. Hardener dipencet-pencet sampai rata juga, dipencet-pencet, tutupnya tetap, jangan dibuka, kemudian hardenernya dipencet-pencet, dipijat-pijat. Nah, sama tujuannya biar komponen-komponennya merata. Selanjutnya ini mengaduk atau mencampur dempul dengan hardener dengan perbandingan yang sesuai, yaitu sekitar hardenernya 2% dari dempul atau sekitar 50:1, 50 dempul, satunya hardener. Tuh. Ketika mengambil dempul, jangan membersihkan agitating rod atau pengambil dempul pada tepian dari kaleng dempul, karena kalau dibiarkan di sini nanti dempulnya bisa kering, bisa jatuh ke dempul. Jadi dempulnya itu kalau kena kotoran dioleskan itu nggak bisa rata.
nanti akan mengganggu proses pendempulannya. Pencampuran bisa dilakukan pada mixing plat kalau jumlahnya dempulnya banyak. Kalau jumlahnya sedikit bisa langsung dilakukan pencampuran pada kapi. Nanti ada videonya bagaimana mencampur dempul. Ini contohnya. Jadi setelah kasih dempul, setelah dempul ditaruh pada kapi atau pada mixing plat, kemudian ditambahkan hardener. Hardenernya ditaruh di ujungnya kapi. Jadi ditaruh di tepiannya kapi, pinggirannya seperti itu. Kemudian hardener ini diadukkan pada dempul, diaduk seperti orang ngaduk minuman gitu ya. Diaduk, setelah diaduk sampai agak rata baru dicampur dengan cara seperti ini nyampurnya. Kapinya diambil, dibalik, ditarik, diambil, dibalik, ditarik, diambil, balik, tarik, begitu seterusnya. Kemudian diaduk lagi biar rata, kemudian diambil, tarik, seterusnya sampai benar-benar merata. Waktu pencampuran dempul ini maksimal hanya 30 detik sampai 1 menit lah. Kalau bisa jangan sampai 1 menit. Kalau semakin lama mencampur dempul, nanti dempulnya akan jadi kering, belum dioleskan sudah kering duluan. Itu bisa kalian lihat bagaimana cara menyampur dempul di sini, urutannya. Kemudian pemegangan aplikasi dempul polyester, megang kapi ya. Megang kapi itu harus merata, tangannya seperti ini. Megang kapi. Jadi ujungnya di ujung. Kemudian di tengahnya juga ditahan, kalau kapinya lebar tahan seperti ini pakai jari 2 di tengah, satunya di tepi di pinggir. Kemudian jempolnya jadi dalam. Kalau areanya rata, jempolnya tidak perlu ditekan, cuma menahan saja. Di belakang juga ditahan. Tapi kalau areanya melengkung, bagian jari samping ini agak ditekan mengikuti bentuk lekukan dari bendanya. Kemudian di dalam ini jempolnya juga menyesuaikan, agak menekuk yang bagian dalam biar kapinya juga ikut melengkung sesuai dengan bentuk dari permukaan yang didempul. Ini pemegangan kapi. Tapi kalau di sini pakai spatula, nanti kalau di aplikasi dempul pada umumnya itu menggunakan yang namanya kapi. Ini pengolesannya, dilihat. Jadi mulai dari datar tegak, kapi posisi tegak, kemudian ditarik semakin ke tengah semakin miring. Nah, sudah tegak seperti kenapa kok dibuat tegak pada awalnya? Biar lapisan pinggirnya itu tipis, lapisan tengah agak tebal, kemudian lapisan pinggir tipis lagi. Kalau ditekan terus seperti ini, nanti semua lapisan ini nggak bisa ngisi, akan masuk dempulnya. Jadi bagian yang diisi tengah ini tekanannya berkurang ya, di tengah tekanannya semakin kurang, ke pinggir lagi tekanannya akan diperkuat lagi ya. Nih, kemudian meletakkan dempul pada kapi itu jangan penuh seperti ini. Kalau penuh seperti ini nanti akan ketika dioleskan dempulnya akan ke pinggir atau ke tepiannya kapi. Di sini muncul ya, menjempol dempulnya di sini, keluar dari sini dempulnya, sehingga akan jadi garis dempul atau menjadi garis membentuk seperti garis dempulnya. Itu nanti akan menambah pekerjaan. Jadi ketika aplikasi dempulnya ditaruh di tengah-tengahnya kapi, ya dilebarkan tetapi tidak sampai ke tepiannya. Jadi dikasih jarak antara tepian kapi dengan tepiannya dempul, kira-kira sekitar 2-5 mili. Ini dioleskan, ada beberapa kali olesan seperti ini. Kalau untuk area yang tipis bisa pakai kapi ya, arahnya ya dengan berbagai arah, dari arah vertikal dulu baru ke arah horizontal, vertikal, horizontal sampai rata. Kemudian kalau areanya lebar bisa pakai yang namanya penggaris dempul. Penggaris dempul itu mengarik untuk menarik dempul di area yang lebar biar hasilnya bisa rata. Bisa buat sendiri, bisa pakai siku aluminium, bisa pakai ujungnya gergaji atau
bagian punggungnya gergaji kayu itu ya, itu juga bisa yang melengkung. Untuk yang area yang rata bisa pakai siku aluminium dan lain-lain. Pokoknya lebar, rata, tidak ada goresan atau tonjolannya. Tuh. Tapi tetap pertama yaitu menggunakan kapi dulu. Setelah ditaruh kapi dengan kapi baru ditarik dengan yang namanya jidaran biasanya ya, jidaran atau penggaris dempul tadi. Nah, sampai rata seperti ini, sampai rata. Tuh. Kemudian hasil pengolesannya bagus, ditarik ke berbagai sisi. Jadi dempul nggak bisa sekali langsung jadi, apalagi kalau areanya yang lebar bisa beberapa kali pengolesan. Ini hasil pendempulan yang baik, tidak terlalu naik, mengisi tetapi tidak terlalu tinggi. Ini yang jelek, dempulnya masuk, jadi ketika digosok, nah ini nanti harus nambahin dempul lagi. Kalau gini boleh nggak? Ini boleh. Kalau kayak gini nggak boleh, tapi kalau seperti ini boleh. Tapi nanti kalau pendempulannya hasilnya seperti ini, gosoknya yang sulit. Kalau ini gosoknya lebih enak, cepat, mudah rata. Tapi kalau permukaan dempulnya seperti ini, nanti nggak bisa rata. Misalkan hasilnya segini, nanti harus tarik dari sini, ditarik biar celahnya ini terisi, bagian yang melengkung ini terisi. Terakhir yaitu selanjutnya proses pengeringan polyester pati, bisa tanpa pemanas atau suhu ruangan, suhu sekitar, bisa juga dengan pemanas. Pengeringan biasanya untuk pengamplasan antara 20-30 menit setelah aplikasi. Ini untuk dempul-dempul polyester pati yang kualitasnya biasa. Untuk dempul polyester pati yang kualitasnya bagus seperti punyanya Siken, itu 5 menit sudah bisa diamplas. Ya. 2 menit dempulnya, 2 menit, 1-2 menit dempulnya sudah kering sentuh, 5 menit sudah bisa diamplas. Tapi kalau betul-betul yang biasa sekitar 20-30 menit baru bisa diamplas. Kemudian biar agar lebih cepat lagi bisa menggunakan pemanas. Malah lebih cepat kalau pakai pemanas, cuma suhunya paling tinggi 50 derajat Celcius. Lebih dari itu dempulnya bisa pecah. Setelah dempul kering baru dilakukan pengamplasan. Ini cara pengamplasannya. Pengamplasan dilakukan di berbagai arah. Untuk area yang datar atau yang lebar, gosoknya nyerong, posisinya gini, gosoknya gini. Ini permukaannya, ini penggosoknya. Jadi nyerong, arahnya nyerong, satu arah dulu sampai rata. Kemudian gosok ke arah yang lain, biar hasilnya bisa rata. Bisa pakai hand block atau menggunakan sander untuk landasannya. Sendernya untuk pendempulan yang sebaiknya menggunakan sender jenis orbital. Orbital sander itu seperti sander gerak ganda tapi bentuknya persegi. Sander gerak ganda tapi bentuknya persegi. Itu namanya adalah orbital sander. Kalau pakai sander double action yang benar bisa nggak? Bisa, tetapi nanti posisinya terbatas. Untuk posisi yang melengkung ke dalam itu nanti jadinya tidak efektif, akan sulit jika menggunakan sander double action yang bulat. Tapi kalau sander double action yang persegi seperti ini atau kotak atau biasa disebut dengan orbital sander, ini nanti akan lebih enak gosok untuk area yang melengkung ke dalam. Ini penggosokan bisa kalian lihat nanti ya. Setelah itu, selesai dilakukan penggosokan, dilakukan membersihkan. Jangan langsung disemprot, tapi bersihkan dulu pakai lap biar debunya turun. Setelah itu disemprot dengan air gun. Setelah disemprot pakai air gun selesai, diperiksa lagi. Kalau belum tepat, kembali lagi ditutup dengan dempul. Kalau sandingnya terlalu banyak atau terlalu masuk atau gosokannya kurang, jadi digosok lagi. Kalau gosokannya terlalu ke dalam, terlalu cekung, harus diisi dengan dempul lagi. Dan ulangi proses dari awal sampai selesai dan sehingga siap dilakukan yang namanya aplikasi surfacer. Demikian teori tentang pendempulan kali ini.